57. John Calvin 1509 sampai 1564. John Calvin, seorang teolog Protestan dan moralis, adalah salah satu figur yang paling besar dalam sejarah Eropa. Pandangannya pada berbagai subjek yang berbeda-beda seperti teologi, pemerintahan, moral pribadi, dan kebiasaan kerja telah memengaruhi hidup ratusan juta orang dalam periode lebih dari 400 tahun. John Calvin, nama asli Jean Calvin, dilahirkan pada 1509 di kota Noyon di Prancis. Dia menerima pendidikan yang baik setelah lulus dari Collège de Montaigu di Paris. Dia melanjutkan ke Universitas Orleans untuk belajar hukum. Dia juga belajar hukum di Bourges. Calvin baru saja berumur 18 tahun saat Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg dan mengumumkan reformasi Protestan. Calvin dibesarkan secara Katolik, tetapi sebagai pria muda dia beralih ke Protestan untuk menghindari hukuman. Dia segera meninggalkan Paris yang dia diami selama ini, dan setelah berkelana beberapa lama, dia menetap di Basel, Swiss. Di sana dia tinggal di bawah pseudonim, sementara dia belajar teologi secara intensif. Pada 1539, saat dia berumur 27 tahun, dia menerbitkan karya yang paling terkenal, Institute of the Christian Religion. Buku ini merangkum inti ajaran Protestan dan menampilkannya dalam bentuk komprehensif dan sistematis yang membuatnya terkenal. Kemudian di tahun 1538, dia mengunjungi Genewa, Swiss, di mana Protestan sedang berkembang dengan cepat dan kuat. Dia diminta untuk tinggal di Jenewa sebagai guru dan pemimpin komunitas Protestan. Tetapi konflik segera timbul antara pengikut Calvin dan rakyat Jenewa. Dan di tahun 1538, Calvin dipaksa meninggalkan Jenewa. Tetapi pada tahun 1541 dia diundang untuk kembali. Calvin menerima undangan itu dan tidak hanya menjadi pemimpin agama dari kota itu, dan juga menjadi pemimpin politik yang efektif hingga kematiannya pada 1564. Dalam teori, Calvin tidak pernah menjadi diktator di Jenewa. Banyak penduduk kota mempunyai hak pilih dan banyak dari otoritas politik dipegang oleh sebuah badan yang terdiri dari 25 orang. Calvin tidak menjadi anggota badan itu. Dia dikeluarkan pada 1538 karena dia tidak memiliki suara mayoritas. Pada praktiknya, Calvin mendominasi kota, dan setelah 1555, dia menjadi penguasa mutlak kota itu. Di bawah kepemimpinan Calvin, Jenewa menjadi pusat Protestan terkemuka di Eropa. Calvin dengan konsisten mencoba mempromosikan Protestan ke negara-negara lain, terutama di Perancis, dan untuk sesaat di Jenewa disebut sebagai Romanya Protestan. Salah satu hal pertama yang dilakukan Calvin saat kembali ke Jenewa adalah membuat seperangkat peraturan gereja untuk gereja reformasi di sana. Peraturan ini menjadi perangkat peraturan bagi banyak gereja reformasi di Eropa. Sementara di Jenewa, Calvin menulis berbagai risalah agama yang berpengaruh. Dia juga memberikan banyak kuliah mengenai teologi dan Injil. Jenewa di bawah Calvin merupakan tempat yang keras dengan aturan agama yang ketat. Tidak hanya perzinahan dan pelacuran yang dianggap sebagai tindakan kriminal serius, tetapi perjudian, mabuk-mabukan,
menari, dan menyanyikan lagu kasar juga dilarang. Dan jika dilanggar ada hukuman yang serius. Kehadiran di gereja pada waktu yang ditentukan diwajibkan oleh hukum, dan khotbah panjang merupakan hal yang biasa. Calvin sangat menganjurkan agar rajin bekerja. Dia juga menganjurkan pendidikan, dan Universitas Jenewa didirikan saat dia menjabat. Calvin seorang yang tidak toleran, dan mereka yang menurutnya pelaku bid'ah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan di Jenewa. Korbannya yang paling terkenal ada beberapa orang, adalah Michael Servetus, seorang dokter Spanyol dan seorang teolog yang tidak percaya dengan doktrin Trinitas. Saat Servetus tiba di Jenewa, dia ditangkap, diadili dengan tuduhan bid'ah, dan dibakar di Tonggak pada tahun 1553. Sebagai tambahan, beberapa orang yang dicurigai penyihir juga dibakar di Tonggak selama pemerintahan Calvin. Calvin meninggal di Jenewa pada 1564. Dia menikah tetapi istrinya meninggal di tahun 1549 dan anak satu-satunya meninggal saat lahir. Pengaruh penting Calvin tidak terletak pada kegiatan politik langsungnya, tetapi lebih dalam ideologi yang dia serukan. Dia menekankan kekuasaan dan pentingnya Injil, dan seperti Luther, meniadakan kekuasaan dan pentingnya Gereja Katolik Roma. Seperti Luther, Saint Augustine, dan Saint Paul, Calvin menganggap semua manusia berdosa, dan penyelamatan tidak datang melalui pekerjaan yang baik, tetapi hanya melalui agama. Yang mengejutkan adalah pendapat Calvin mengenai takdir yang telah ditetapkan dan tindakan mencela. Menurut Calvin, Tuhan telah memutuskan, dan tanpa mempertimbangkan jasa-jasa siapa yang diselamatkan dan siapa yang akan dikutuk. Lalu mengapa seseorang harus peduli untuk berlaku baik secara moral? Jawaban Kris adalah yang terpilih, yaitu orang yang telah dipilih Tuhan untuk menerima Kristen dan memperoleh pengampunan. Juga telah dipilih Tuhan untuk berperilaku dengan lurus. Kita tidak dipilih karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita dipilih untuk diselamatkan. Walau doktrin ini terlihat aneh bagi beberapa orang, dan hanya meninggalkan sedikit keraguan karena kenyataannya banyak penganut Calvinis menjalani hidup yang saleh dan lurus. Calvin telah menebarkan pengaruh yang besar pada dunia. Doktrin teologisnya menerima lebih banyak pengikut dibanding dengan yang diperoleh Luther. Walau bagian utara Jerman dan Skandinavia umumnya terdiri dari Lutheran, Swiss dan Belanda menjadi Calvinis. Minoritas Calvinis juga ada di Polandia, Hungaria, dan Jerman. Para Presbyterian di Skotlandia adalah pengikut Calvin, seperti halnya para Huguenots di Prancis dan Puritans di Inggris. Pengaruh Puritan di Amerika telah berlangsung lama dan kuat. Calvin di Jenewa mungkin lebih kepada teokrasi daripada demokrasi, tetapi efek jejaring Calvinisme tidak dipungkiri meningkatkan demokrasi. Mungkin fakta bahwa Calvinis hanya minoritas di banyak negara menyebabkan mereka cenderung menyokong pembatasan pada kekuatan yang berkuasa, atau mungkin karena suasana yang relatif demokratis di dalam organisasi gereja Calvin bisa menjadi salah satu faktornya. Tetapi untuk alasan apapun, benteng Calvinis yang pertama, Swiss, Belanda, dan Inggris
menjadi benteng demokrasi juga. Ada klaim yang menyatakan bahwa doktrin-doktrin Calvinis merupakan faktor utama dalam penciptaan yang disebut sebagai etika kerja Protestan, selain juga merupakan faktor bangkitnya kapitalisme. Sulit untuk memastikan sampai sejauh mana klaim ini benar. Belanda misalnya terkenal sebagai orang-orang industrialis lama sebelum Calvin lahir. Walaupun begitu, agak tidak mungkin tidak mengasumsikan bahwa Calvin dengan kuat menanamkan sikap kerja keras terhadap para pengikutnya. Patut dicatat bahwa Calvin mengizinkan pemberian bunga, sebuah praktik yang dicela oleh banyak moralis Kristen. Tetapi praktik ini penting dalam perkembangan kapitalisme. Seberapa tinggikah seharusnya peringkat Calvin? Pengaruh Calvin dipastikan terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara. Lebih jauh, jelas terlihat pengaruhnya semakin turun selama abad terakhir. Dalam berbagai kasus, penghargaan terhadap keberadaan Calvinisme lebih dulu disematkan terhadap figur-figur sebelumnya, seperti Yesus, Saint Paul, dan Luther. Walau reformasi Protestan merupakan kejadian sejarah yang penting, sangatlah gamblang bahwa Martin Luther lah orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Calvin sendiri hanyalah salah satu dari beberapa pemimpin Protestan yang berpengaruh yang lahir setelah Luther. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Calvin harus diletakkan jauh di bawah Luther. Tetapi Calvin harus diletakkan lebih tinggi daripada filsuf seperti Voltaire dan Rousseau. Sebagian karena pengaruh Calvin berlangsung 2 kali lipat lebih lama daripada kedua orang tersebut, dan sebagian karena ide-ide Calvin mempunyai pengaruh yang kuat pada kehidupan pengikutnya.